proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi, berita penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia segera meluas di Jakarta. Usai pembacaan teks proklamasi, berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pada 17 Agustus 1945, pagi itu juga teks proklamasi telah sampai ke tangan Waidan B. Palenewen. Ia adalah kepala bagian radio dari kantor Domei. Ia menerima teks tersebut dari seorang wartawan Domei bernama Syahrudin. Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Kosokanri Kyoku, Radio Republik Indonesia. Atas perintah Palenewen, teks proklamasi kemudian dibacakan oleh F. Woods. Penyiaran proklamasi kemerdekaan menyebabkan stasiun radio itu ditutup oleh Jepang. Meskipun demikian, para pemuda tetap bertekad menyiarkan berita proklamasi ke seluruh penjuru dunia. Atas inisiatif mahasiswa dan pemuda, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Bung Karno pada pukul 19.30 lewat radio pemancar gelap milik Abdurrahman Saleh di Laboratorium Fisiologi Ika Daigaku, Salemba. Pembacaan teks proklamasi ini disaksikan oleh Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Iwakusuma Sumantri, dan tokoh pemuda lainnya. Sementara itu di jalan-jalan, di tembok-tembok, dan di gerbong-gerbong kereta api, dan sebagainya, semangat kemerdekaan dan revolusi tercermin dalam setiap tulisan-tulisan ataupun slogan. Bukan hanya dalam bentuk tulisan atau grafiti, bahkan teriakan dengan semangat yang membara. Misalnya, beberapa dari slogan-slogan tersebut seperti Respect our Constitution, 17 Agustus, hormatilah konstitusi kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka atau mati. Selebaran disebarkan di penjuru kota, spanduk dan pamflet dipasang di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat orang banyak. Selain itu juga ada aksi coret-coret grafiti pada tembok-tembok, bahkan pada gerbong-gerbong kereta api. Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung adalah surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Meski kondisi waktu itu, Jepang melarang agar media tidak memuat tentang pergerakan apalagi proklamasi kemerdekaan. Namun, para pemuda yang berjuang lewat pers seperti Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, Dendiyah, Ki Hajar Dewantara melakukan penyebaran itu melalui pers. Selain itu, berita tentang proklamasi juga disebarluaskan oleh para utusan PPKI di beberapa daerah seperti Teguh M. Hasan di Aceh, Samratulangit di Sulawesi, Ketut Puza di Bali, dan A.A. Habinan di Kalimantan menyebarluaskan berita proklamasi di Sumatera Barat. Dilakukan oleh para pemuda yang menyebarluaskan berita proklamasi melalui pegawai pos, telepon, dan telegraf PTT kepada layaknya ramai. Untuk memperkuat berita tentang proklamasi, maka Insinyur Soekarno membacakan ulang proklamasi di Laboratorium Fisiologi Ikada Daigaku, Salemba. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menimbulkan reaksi beragam dari rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat menyambutnya dengan sukacita, namun sebagian rakyat juga merasa ragu dan waspada.